Dokter Niko, Kenapa, Dek? masa ya temen aku bilang katanya suaminya tuh didiagnosa tidak subur dok. Padahal katanya suaminya tuh sehat, rajin olahraga, makan makanannya juga sehat-sehat semua. Kok bisa sih dok? Nah, kadang kita nggak bisa menilai dari segi fisik aja. Ada beberapa faktor lain yang harus kita lihat, ya. Nah itu dari mana aja dok liatnya dok? Emang apa aja sih penyebabnya? Nah, ini penting nih. Yuk kita bahas ya. Apa aja sih faktor-faktornya? Hai Smart Moms Indonesia, welcome back to Dr. Nika Channel. Nah, kali ini kita akan bahas tentang kesuburan pria. Kalau biasanya nih kita selalu bahas tentang perempuan, kali ini kita bahas tentang pria. Sebenarnya, untuk menilai kesuburan pria, banyak yang harus diperiksa terlebih dahulu. Mengapa demikian? Karena kesuburan pria itu tergantung dari level mana kerusakannya. Contohnya, ada 3 level. Yang pertama adalah level di kepala, di otak, atau jarak sensorik di otaknya. Kemudian di target organ yaitu testisnya. Yang ketiga adalah jalan keluar dari sperm tersebut. Jadi, ketiga hal tersebut memang harus dinilai terlebih dahulu. Permasalahannya ada di mana nih? Kalau permasalahannya ada di otak, berarti hubungannya dengan hormon. Kemudian kalau hubungannya di testisnya, kemungkinan ada hal-hal tertentu yang membuat pabrik sperma di testis ini rusak. Contohnya kelainan seperti varikokel, di mana pembuluh darah sekitar testis membesar sehingga menyebabkan testis tersebut menjadi panas. Seperti kita ketahui, suhu testis harus dijaga tetap dingin agar testis bisa berfungsi dengan baik untuk memproduksi sperma. Nah, yang terakhir, saluran keluar dari testis tersebut. Apabila tersumbat, maka bisa saja sperma jadi tidak ada atau bermasalah. Hal-hal demikian haruslah dicek terlebih dahulu. Nah, ada beberapa faktor lain seperti metabolic disorder atau penyakit-penyakit yang berhubungan dengan metabolisme, seperti contohnya pada diabetes mellitus atau penyakit kencing manis. Nah, kondisi-kondisi seperti ini haruslah diterapi terlebih dahulu untuk mendapatkan sperma yang baik. Lalu apa saja sih yang dinilai dari analisa sperma? Sebenarnya parameternya cukup banyak nih. Dari mulai konsentrasi atau jumlahnya, kemudian pergerakannya, kemudian bentuk sperma, kemudian viabilitasnya. Viabilitas itu adalah berapa persen sperma yang mampu bertahan hidup setelah dikeluarkan dari tubuh pria. Ada juga seperti adanya aglutinasi, contohnya pada kasus-kasus infeksi, ataupun antibodi anti-sperma dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dari hasil analisa sperma dan pemeriksaan hormonal pada pria, barulah kita bisa menentukan permasalahannya ada di mana. Apakah di jarak sensoriknya di otak hingga ke testis atau target organ, hingga saluran keluarnya. Kasus-kasus di mana ada tumor di otak, kemudian ada hipotiroid dan lain sebagainya, itu bisa menyebabkan produksi sperma terganggu. Nah, terapi-terapi hormonal untuk memboosting hormon-hormon tersebut itu bisa dilakukan di dokter spesialis andrologi. Kemudian, apabila didapatkan penyakit-penyakit metabolik, maka sebaiknya dilakukan terlebih dahulu terapi terhadap penyakit tersebut. Contohnya pada kasus hiperkolesterolemia, maka kolesterolnya harus diturunkan. Pada kasus diabetik mellitus, maka gula darahnya juga harus diturunkan. Kemudian pada kasus hipotiroid juga diperbaiki fungsi tiroidnya dan lain sebagainya. Kemudian kita pindah ke target organ, di mana testis harus berfungsi dengan baik sehingga suhunya harus dijaga dengan baik. Kemudian apabila ada kelainan di sekitar testis juga harus dilakukan terapi sampai operasi. Apabila sudah baik, maka kita juga harus menilai saluran keluarnya. Apakah saluran keluar sperma tersebut tersumbat atau tidak? Biasanya saluran keluar akan tersumbat pada kasus-kasus di mana ada trauma pada testis maupun pada saluran keluarnya, ataupun adanya infeksi yang ascending atau naik ke arah saluran sperma sehingga menyebabkan sumbatan pada sperma, terutama pada penyakit yang berhubungan dengan penyakit menular seksual. Nah, oleh karena itu harus diobati terlebih dahulu. Pada kasus di mana sudah ada sumbatan pada saluran keluar, maka harus diubah metode promilnya. Tidak bisa lagi dengan alami atau inseminasi, tetapi harus dengan bayi tabung atau IVF. Pada prinsipnya, baik pada wanita ataupun laki-laki, kita harus menjaga pola hidup dan pola makan yang sehat, di mana
pola hidup dan pola makan yang sehat akan mendukung fertilitas atau kesuburan pria maupun wanita. Nah, makanan-makanan apa saja sih yang bisa berpengaruh pada kesuburan pria? Contohnya pada makanan-makanan seperti ultra processed food, kemudian makanan-makanan instan lainnya yang tidak memiliki nutrisi yang baik sebenarnya. Nah, sedangkan kita membutuhkan mineral maupun multivitamin lain yang terdapat pada makanan. Pada kasus-kasus makanan ultra processed food dan lain sebagainya tidak memiliki nutrisi yang cukup, sehingga juga tidak baik dan bisa meningkatkan obesitas. Oleh karena itu, menjaga berat badan tetap ideal dengan makanan-makanan yang bergizi seimbang sangatlah penting. Kemudian pola hidup sehat di mana kita harus menjaga kesehatan testis juga sangat penting, di mana testis harus tetap menjaga suhunya tetap dingin. Yang kedua, menghindari kejadian infeksi, di mana setia pada satu pasangan juga sangatlah penting untuk mencegah terjadinya infeksi menular seksual pada laki-laki yang bisa menyebabkan sumbatan pada saluran keluarnya. Kemudian dijaga juga jangan sampai trauma di daerah testis maupun pada saluran keluarnya. Oleh karena itu, terkadang olahraga yang sifatnya ekstrim juga bisa berbahaya untuk kesehatan testis. Pada laki-laki yang suka nge-gym, hati-hati penggunaan steroid dan nitric oxide yang bisa menyebabkan kelainan pada testis juga pada pembentukan sperma. Jadi, olahraga tetap penting, tetapi penggunaan obat-obatan demikian sebaiknya harus diperhatikan penggunaannya dan jika tidak perlu, sebaiknya tidak perlu digunakan. Nah, di luar itu semua, ada beberapa penyakit bawaan yang bisa mempengaruhi kesuburan pria. Contohnya pada kasus Klinefelter syndrome dan sindrom-sindrom lainnya, dan berhubungan dengan beberapa kelainan kromosom yang memang menyebabkan kelainan pada testis maupun jalur sensoriknya. Sehingga hal ini sangat mempengaruhi dari pembentukan sperma bahkan jumlah sperma. Pada kasus-kasus demikian sangat sulit untuk dilakukan terapi. Apabila tetap masih bisa ditemukan sperma, mungkin tidak banyak dan sebaiknya segera dilakukan metode promil IVF atau bayi tabung. Jadi gitu deh ya, dan smart moms juga smart dads. Menjaga kesuburan pria dengan menjaga pola hidup dan pola makan yang sehat itu sangatlah penting. Jika memang belum berhasil hamil setelah 1 tahun, maka sebaiknya segera saja mencari pertolongan ke dokter kandungan atau dokter andrologi yang memang bergerak di bidang infertilitas. Paham kan? Paham kan? Jika Smart Moms masih punya pertanyaan lain, boleh nih tulis di kolom komentar di bawah atau kunjungi Instagram saya di Nicholas_SPOG. Dan ingat-ingat untuk like, subscribe, dan share video ini supaya saya tetap bisa menjawab pertanyaan Smart Moms se-Indonesia.